Bunga Tala? Passion, Bu. Oke. Chelsea? Chelsea? No. Kristalia? Kristalia? No. Krisan? Krisan? Davira? Hadir, Bu. Oke, Davira. Dian Budiarsa? Dian Budiarsa? Erwinda? Dian Budiarsa belum nggak ada ya? Erwinda? Faustina? Ada. Verenosia? Verenosia belum ada. Gracia Olivia? Griffon? Griffon ini nggak pernah ada ya? Herlita? Hadir, Bu. Oh iya, Herlita. Lanjut. Iqbar? Iqbar? Iqbar Praditya Ibrahim? Tidak kelihatan. Immanuela Damaristi tadi ada ya? Ada, Bu. Ya. Jenny? Hadir, Bu. Mana nih Jenny? Oh iya ada. Krisnadia? Present. Oke. Laurencia? Mana Laurencia? Belum ada. Nathan? Nathan? Present, Bro. Nathan. Oh iya betul. Nathanael? Saya, Bu. Nathanael. Oh iya oke. Nimpuna? Present. Oke. Nimpuna. Rahel? Hadir, Bu. Oke. Rafael? Hadir. Oke, Rafael Andra. Sip. Rahmat? Rahmat Komi? Nggak pernah kelihatan ya orangnya ya. Raka? Juga nggak kelihatan. Selendra? Saya, Miss. Sip. Oke, Chelsea? Hadir, Bu. Oke. Ini berarti ya Raka, Rahmat, kemudian Laurencia, Iqbar. Iqbar ada Iqbar? Nggak ada. Iqbar. Itu yang nggak ada ya. Banyak banget nih. Ahmad Nabil nggak ada. Al Ihsan? Bramastio? Chelsea? Kristalia? Krisan? Dian Budiarsa? Dian Budiarsa nggak ada. Erwinda, Verenosia, Gracia. Tadi saya lihat Gracia ya. Ada, Miss. Verenosia juga ada, Gracia ada. Ya. Raquel, sorry Raquel. Griffon nggak ada ya. Ya, oke. Oke. Apakah ada yang namanya belum saya panggil? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, ini kita ketemu lagi. Siapa? Siapa yang belum dipanggil? Verenosi. Verenosi ada? Sudah tadi ya? Oke, Verenosi sudah ya. Sip. Nah, please open your book, page 69, halaman 69. Tolong dibuka halaman 69. Halaman 69, buku yang ini ya, dibuka ya. Buku yang ini. Halaman 69. Kita langsung di halaman 69, langsung di paket soalnya. Jadi langsung paket soal. Apakah semua sudah buka bukunya? Ini saya nggak bisa lihat ya, nggak bisa lihat soalnya nggak ada yang nyalain video. Sudah, Bu. Ya.
Nah, itu Fausti Sudah, Bu. baru buka. Yang lain mana? Oke, Krisan. Oke, silahkan dibuka. Ini bacaannya cukup ringan untuk yang stimulus 1. Target kita hari ini 10 soal ya. Bisa ya? 10 soal ya, bisa ya sampai jam 14.40. Kita agak cepat. Benzema, oke, good. Semuanya, Nathan, semuanya ya. Dibuka bukunya. Halaman 69, buku yang ini, buku yang AKM. Kelihatan nggak? Halaman 69, bacaannya ini yang stimulus 1. Apakah ada yang sudah mencoba mengerjakan? Ini yang langsung yang paket simulasi. Kalau yang kemarin yang pakai pembahasan kita sudahi, sekarang kita langsung ke soal. Apakah ada yang sudah mencoba-coba? Saya pengen tahu kalau ada. Silahkan. Apakah ada yang sudah mencoba-coba? Baik, kalau nggak mau pada cerita ya, ini kelihatan videonya begini, saya jadi seperti ngomong dengan orang ya. Kalau nggak muncul videonya, saya tuh bingung ya. Kalian tuh mendengarkan atau nyambi. Baik, stimulus 1 itu ada sebuah bacaan tentang seorang anak bernama Rendra. Nah, Rendra ini anak orang kaya ceritanya begitu. Saya akan singkat saja. Rendra ini anak orang kaya, tapi dia merasa ada yang kurang. Saat dia makan malam bersama ayah dan ibunya, makanan begitu mewah, banyak begitu, tapi dia terlihat tidak bahagia, murung. Lalu orang tuanya bertanya, ada apa? Lalu Rendranya menjawab bahwa dia apa? Ada yang sudah membaca, mungkin langsung aja nyalakan mikrofonnya supaya lebih cepat. Ya, Rendra membaca di sebuah surat kabar bahwa dia mengatakan dia baca di sebuah surat kabar ada seorang ayah yang dipukuli oleh masyarakat gitu, oleh massa karena kedapatan mencuri sedikit beras dan telur di warung demi anak-anaknya yang kelaparan. Pada saat itu orang tuanya kaget, kemudian diceritakan Rendra ditanya kenapa. Terus Rendra mengatakan dia heran. Karena dia merasa heran kenapa ada orang-orang yang kelaparan di luar sana. Sementara dia dan keluarganya berlimpah. Nah, lalu dia punya usul bagaimana kalau dia ingin berbagi pada orang-orang yang berkekurangan, lalu orang tuanya menolong. Orang tuanya terharu gitu ya. Nah, coba langsung kita lihat itu kira-kira inti ceritanya. Stimulus 1, soal yang pertama. Berdasarkan cerita tadi, stimulus 1, pilihlah satu jawaban yang benar. Ini hati-hati ya dari bacaan. Sore itu ketika membagikan nasi kotak keliling kota pada orang-orang yang membutuhkan, wajah Rendra tampak berseri-seri. Padahal saat makan di restoran bersama papa dan mamanya, Rendra tampak murung. Mengapa demikian? A. Rendra terharu dan bangga pada papa dan mamanya. Betul atau salah? Salah. Salah ya. Karena yang terharu dan bangga itu adalah ayah dan ibunya ya. Itu ada di halaman 70 paling atas itu. Lalu yang B, sekarang Rendra tumbuh jadi anak yang peduli pada sesama. Apakah itu benar? Ya, benar. Tetapi apakah itu yang menyebabkan dia berseri-seri? Tidak. C. Ada rasa iba tumbuh di hati Rendra pada para gelandangan. Betul? Betul. Tapi apakah itu yang membuat dia berseri-seri? Yang sebelumnya dia tampak murung? Bukan juga. D. Rendra senang bisa berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Betul atau salah? Betul. Betul. Jadi kalimat bahwa dia tampak berseri-seri itu muncul pada saat Rendra membagikan makanan bersama kedua orang tuanya, papa mamanya. Jawaban soal nomor 1 adalah D. Perhatikan bahwa dari cerita ini kita diminta membuat simpulan. Tapi simpulannya sebetulnya bisa dicari dari bacaan. Dari pokok
ini tersurat gitu. Jadi ini tersurat. Kita membuat kesimpulan tersurat dari bacaan. Tidak tertulis tetapi pasti ketemu kalau kamu membaca. Oke. Untuk nomor 1 ini sulit nggak? Relatif gampang ya nomor 1 ya. Tidak Coba sulit, Bu. sekarang kita coba Berliana. Nomor 2, soal nomor 2. Dibaca yang keras. Berdasarkan stimulus 1, berilah tanda centung pada pernyataan yang benar. Jawaban dapat lebih dari 1. Ketika Rendra mengetahui banyak orang di luar sana kelaparan, tidak bisa makan, sedangkan dia dan keluarga dapat makan makanan yang mewah, dia mengalami konflik. Konflik yang bagaimanakah itu? Ya, konflik yang bagaimanakah? Jadi konflik batinnya Rendra. Dia bisa makan makanan mewah, tapi dia tahu di luar sana ada orang kelaparan. Nah, kita disuruh menentukan konflik batin apa yang dialami oleh Rendra. Lanjut, Berliana. Coba kalimat yang pertama. Benar atau salah? Melihat bintang antara dirinya dan para gelandangan, muncullah perasaan peduli pada orang-orang yang kurang beruntung itu. Betul atau benar atau salah? Kondisinya timpang nggak antara yang kelaparan dengan dia yang bisa makan di restoran mewah? Timpang ya? Berarti pernyataan ini benar atau salah, Berliana? Benar, good. Berarti pernyataan pertama itu dicentang, ya. Pernyataan yang kedua, Berliana. Rendra menjadi murung dan tidak berselera makan saat berada di restoran langganan keluarganya karena ia tahu di luar sana ada orang-orang yang kelaparan. Benar atau salah? Di bacaan itu terlihat apakah Rendra ceria ketika makan di restoran? Tidak. Murung ya, dia murung. Murungnya karena dia tahu bahwa di luar sana ada banyak orang yang kelaparan. Jadi pernyataan yang kedua juga benar. Itu merupakan konflik batinnya Rendra. Lanjut, yang ketiga, Berliana. Ada keinginan berbagi makanan dengan gelandangan-gelandangan di kotanya. Tetapi ia belum punya uang sendiri untuk membeli makanan yang akan dibagi itu. Ya, ada keinginan, betul? Ya, ketika tadi saya kasih kesimpulannya di bacaan juga ada bahwa dia ketika murung di restoran dia ingin berbagi sebetulnya karena dia merasa sedih ada orang yang kelaparan di luar sana. Nah, lanjut ya. Berarti yang ketiga, kalimat yang ketiga juga benar. Coba yang keempat. Rendra memohon izin orang tuanya untuk berbagi makanan dengan orang lain. Ya. Betul atau salah? Benar atau salah kalimat ini? Yakin? Benar kalimatnya, iya, Rendra memohon izin kedua orang tuanya untuk berbagi makanan dengan orang lain. Tetapi itu adalah aksinya, bukan merupakan konflik batin. Tadi di ini adalah mengalami konflik. Dia mengalami konflik batin gitu loh maksudnya. Kalau kemudian dia meminta izin itu sudah aksi, sudah bukan istilahnya bukan lagi merupakan konflik karena lalu orang tuanya memberi izin dan malah orang tuanya membelikan. Jadi yang kalimat terakhir tidak benar. Bukan merupakan konflik, itu sudah solusi ya toh. Dia meminta izin, kemudian orang tua memberikan dan dia membagi-bagikan, itu sudah solusi. Bukan merupakan konflik lagi.
Yang menjadi konflik adalah kenyataan bahwa dia bisa makan mewah di restoran, sementara di luar sana ada banyak orang kelaparan, gelandangan-gelandangan. Itu yang konfliknya. Kan pertanyaannya tadi kan konflik yang bagaimanakah itu? Jadi kalau yang keempat, dia memohon izin, lalu kemudian orang tuanya mengizinkan, bahkan membelikan, dan mengajak bersama-sama membagikan, itu bukan konflik, ya. Bukan masalah, begitu loh maksudnya. Yang ditanya kan yang masalah, gitu kan. Masalahnya apa, gitu. Maka hati-hati ya. Jadi soal nomor 2 ini, yang dicentang adalah pernyataan 1, 2, dan 3. Pernyataan keempat terlihat benar, ada di bacaan, tapi bukan merupakan konflik. Karena itu bagian dari solusi, jalan keluar. Ya, lanjut. Stimulus 2. Di sini ada tradisi munjung. Ada yang tahu munjung itu apa? Munjung. Tradisi berbagi masyarakat Indonesia. Munjung, jadi kayak ngirim makanan. Ngirim makanan itu munjung namanya ya. Kalau kamu baca KBBI, munjung memiliki arti penuh dan lebih tinggi daripada permukaan takaran. Masyarakat Jawa lebih mengenal istilah tersebut sebagai tradisi. Bla 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 bla. Kalian bisa baca Idul Fitri pada bulan Syawal, tepatnya Idul Fitri dan sebagainya. Slogan yang melekat pada masyarakat Jawa yaitu Allah mboten sare atau Allah tidak tidur, menjadikan setiap perbuatan dilakukan hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah. Hanya karena Allah dan untuk Allah. Ketulusan ini menjadikan setiap perbuatan memiliki niat yang lurus, sehingga jika seorang... Nah, perhatikan bacaan ini. Bacaan ini bukan bacaan yang biasa loh ya. Bacaan ini lumayan berat. Ya. Pertama kali kalian mungkin tidak terbiasa mendengar munjung. Di sini kalian mengenal pertama kali istilah munjung. Lalu di dalamnya, di setiap paragrafnya itu menjelaskan bagaimana konsep munjung, bagaimana munjung itu dilakukan, bagaimana di tradisi masyarakat Jawa munjung itu terjadi, di pada saat apa aja lah. Itu kan berat ya. Informasinya kamu langsung dapat dalam satu waktu, dalam satu bacaan langsung banyak informasinya. Maka hati-hati ya. Tetapi lihat dulu soalnya. Soal nomor 3. Minta tolong Krisnadia bacakan soal nomor 3. Ini soal nomor 3. Pilihlah satu jawaban yang benar. Berdasarkan stimulus 2, jika ingin menelusuri informasi seputar tradisi munjung, kata kunci apakah yang akan kamu gunakan untuk mencari informasi tersebut? Ya. Berdasarkan bacaan ya, betul. Kalau ingin menelusuri informasi seputar tradisi munjung, kata kunci apa yang akan kita gunakan untuk mencari informasi tersebut? A. Tradisi apa? Tradisi bulan Syawal. Jawaban Krisnadia C. Ya. Tradisi bulan Syawal. Betul sekali. Nah, kok Krisnadia bisa menjawab C, melihatnya dari paragraf berapa? Dari paragraf 1. Paragraf 1, betul. Paragraf 1 di baris terakhir ya. Itu merupakan pokok pikirannya dari paragraf 1. Betul sekali. Nah, ini relatif tidak terlalu berat karena dia hanya satu jawaban benar. Kita sudah terbiasa kalau dengan itu ya. Terima kasih Krisnadia. Lanjut soal 4. Soal 4 ini pertanyaannya panjang sekali. Saya bacakan biar cepat ya. Berdasarkan stimulus 2, bacaannya tetap masih tradisi munjung tadi. Informasi penting yang diangkat teks tersebut adalah tentang tradisi munjung yang identik dengan adat kebiasaan membagikan makanan oleh masyarakat Jawa pada bulan Syawal atau Idul Fitri. Seiring waktu, ruang lingkup tradisi munjung ini berubah, digunakan untuk membentuk karakter mulia generasi bangsa ini. Manakah pernyataan yang menunjuk perubahan yang dimaksud? Perubahan ya, tadi kan seiring waktu, ruang lingkup tradisi munjung ini berubah,
digunakan untuk membentuk karakter mulia generasi bangsa ini. Manakah pernyataan yang menunjuk perubahan yang dimaksud? Berilah tanda centang pada kolom jawaban yang benar atau salah. Jadi ini kamu harus mencentang. Di setiap pernyataan harus dicentang baik itu benar ataupun salah. Tradisi berbagi yang dirayakan setiap tahun di bulan Syawal kemudian menginspirasi pembentukan karakter kedermawanan dan solidaritas masyarakat Indonesia. Benar ya? Ini ada di paragraf berapa? Paragraf masyarakat Indonesia. Paragraf. Siapa yang bisa menemukan paragraf berapa itu? Pernyataan 1 muncul di paragraf. Kok nggak ada suaranya? Bentar, Bu. Paragraf 2, Bu. Paragraf berapa? Saya dengar ada yang 2. Berapa, Faustina? Paragraf 2. 2. Kelihatan nggak jari saya? Iya, Faustina. Ya, oke. Lanjut. Awalnya tradisi berbagi makanan dilakukan di kalangan saudara dan tetangga dekat. Seiring waktu, munjung diberikan pada masyarakat yang kurang mampu. Betul atau salah? Salah. Salah. Kok tahu? Ada di paragraf berapa? Kebalik ya, di paragraf 2 juga. Di situ dijelaskan awalnya memang untuk orang yang tidak mampu saja gitu ya, malah terbalik ya. Oke, berarti yang pernyataan 2 salah. Pernyataan 3, tradisi berbagi makanan di bulan Syawal dari yang mampu pada yang kurang mampu dapat menumbuhkan sikap empati pada sesama. Ini ada di paragraf berapa? Antara kaya dan si miskin. Paragraf berapa? Tadi ada kelihatan ya? Antara si kaya dan si miskin. Paragraf 5. 5. Kamu lihat baris terakhir sendiri di paragraf 5. Ya, jadi itu kalimat itu benar. Jadi yang dicentang yang benar. Lanjut, yang keempat, tradisi munjung ini masih dipegang teguh masyarakat hingga saat ini. Nilai-nilai positifnya mengajak masyarakat untuk terus tolong-menolong dan saling berbagi pada orang-orang yang membutuhkan. Kalau ini ada di paragraf berapa? Tolong-menolong, saling berbagi pada yang membutuhkan. Ada di paragraf tolong-menolong 4. 2. Betul ya? Jadi kalimat ini juga benar. Nah nanti ada baiknya memang kalian membuka-buka dulu sebelum kita masuk ke pertemuan ini ya. Supaya kalau kalian sudah coret-coret sedikit, nggak boleh coret-coret ya, bikin tulisan kecil gitu di notes gitu ya. Nomor sekian, soal nomor ini jawabannya apa gitu bisa ya. Lanjut, kita lanjut aja ya ke stimulus 3 untuk soal nomor 5. Ini bacaannya kalian lihat, bacaannya ada satu bacaan tetapi ilustrasinya ada banyak. Ada ilustrasi gambar, kemudian ilustrasi tabel. Ilustrasi tabelnya ada 2 tentang perbandingan gizi antara nasi putih dan jagung. Judul teksnya tetap sehat tanpa makan nasi. Tetap sehat tanpa makan nasi, bisa nggak? Bisa ya? Ini buktinya. Oke, tetap sehat tanpa makan nasi, lalu ada tabel 1 perbandingan gizi antara nasi putih dan jagung. Jadi jagung alternatifnya. Lalu tabel 2 perbandingan kandungan makanan dengan aktivitas yang dilakukan. Kita lihat ya, ini diminta memberi tanda sesuai dan tidak sesuai. Tabel 1 dapat diketahui kalau kandungan gizi jagung, singkong, talas, ubi jalar, dan sagu setara dengan nasi dan dapat menggantikan nasi sebagai makanan pokok. Betul atau salah? Tabel 1.
jagung bisa menggantikan nasi. Betul atau salah? Betul. Betul, ya. Karena di sini kan di tabelnya itu kan hampir setara. Angka-angkanya bisa menggantikan. Hampir sama angka-angkanya, sehingga disebut setara. Jadi, pernyataan 1 sesuai dengan teks. Pernyataan 2, untuk mengetahui beragam aktivitas dengan perkiraan jumlah kalori yang dikeluarkan, dapat melihat tabel 2. Betul nggak? Beragam aktivitas dan jumlah kalorinya. Jadi berjalan kaki berapa kalori, bermain tenis berapa kalori, ada di tabel 2. Betul atau salah? Betul atau salah? Betul atau salah? Sesuai atau tidak? Pernyataan 2 itu dengan teks, dengan tabel 2. Bahwa aktivitas dengan, kalau kita ingin melihat jumlah kalori yang dikeluarkan untuk setiap aktivitas, ada di tabel 2. Sesuai atau tidak? Silakan lihat tabelnya. Sesuai. Ya? Sesuai. Yakin, Davira? Tabel 2 itu perbandingan kandungan makanan dengan aktivitas yang dilakukan. Jadi, 100 gram kentang goreng itu 150 kalori. Itu sama dengan 40 menit berjalan kaki. Jadi, pernyataan 2 itu tidak sesuai. Dia lebih ke, lihat kolom yang depan adalah makanannya. Jadi kalau makanannya ini jumlah kalorinya sekian gitu loh. Lebih ke itu ya. Jadi pernyataan 2 tidak sesuai. Pernyataan 3, makanan yang dikonsumsi dan energi yang dikeluarkan harus seimbang agar tidak menjadi gemuk. Untuk itu kalian perlu mencermati tabel 2. Betul ya? Maksudnya begini loh, kalau tabel 2 itu kan makananmu sekian, jumlah kalorinya itu sekian. Nah, itu akan setara dengan, kan beda-beda itu, ada 40 menit berjalan kaki, 30 menit bermain tenis. Jadi bukan main tenis aktivitasnya. Jadi pernyataan 3 ini sesuai ya, sangat sesuai. Pernyataan 4. Berdasarkan tabel 2, aktivitas berlari memerlukan energi paling banyak. Betul nggak? Melihat tabel 2, aktivitas berlari. Berlari itu yang paling bawah sendiri. 30 menit berlari di treadmill. 30 menit berlari di treadmill. Tidak sesuai. Yakin? Kok tidak sesuai? Apanya? 30 menit berlari di treadmill, itu berdasarkan tabel 2, aktivitas berlari memerlukan energi paling banyak, sehingga sangat tepat untuk dilakukan rutin sebagai upaya menjaga berat badan yang ideal. Apakah yakin? Ada satu kegiatan lain yang lebih memerlukan lebih banyak, yaitu apa? Di atasnya berlari. Berenang. Apa? Berenang. 65 menit berenang. Berenang, betul, berenang. Berenang itu bisa 528 kalori. Oke. Oke, itu sampai nomor 5. Sekarang nomor 6. Nggak apa-apa ya, kita ini masih latihan melihat soalnya ya. Masih belum terbiasa, nggak apa-apa. Sekarang yang nomor 6, itu ada berapa ilustrasi? Semua lihat, ada berapa? Ada 4 ilustrasi, betul. Ada 4 ilustrasi dan ada berapa pernyataan? 5. 4 ilustrasi gambar dan 5 pernyataan. Nah, kita diminta untuk menjodohkan. Kalau yang ilustrasi itu kita beri huruf ya, urut A, B, C, D gitu. Dan pernyataannya kita beri angka saja.
1, 2, 3, 4, 5. Pernyataan 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kalau begitu, ilustrasi A, itu loh yang gambar beras itu, pernyataan yang cocok adalah pernyataan berapa? 1, 2, 3, atau 4, atau 5? Kalau beras itu berarti pernyataan. Kamu langsung lihat kata-kata kunci yang muncul di pernyataan. Lihat, di pernyataan 2, ada kata sumber karbohidrat, ada kata nasi, ya toh? Berarti ilustrasi 1, jodohnya atau pasangannya adalah pernyataan 2. Gitu ya, betul. Faustina, betul. Lanjut, ilustrasi B. Yaitu itu ada orang yang memberi bingkisan itu ya kepada orang yang tua itu. Itu adalah cocok atau pasangan dari pernyataan 3. 3. Betul sekali. Lanjut, ilustrasi C. Yang berupa perbandingan kandungan makanan dengan aktivitas yang dilakukan tadi ya. Seperti yang dibacaan tadi. Tabel itu. Cocok dengan pernyataan 1. Betul sekali. Ya, pernyataan 1. Jadi, ilustrasi C cocok dengan pernyataan 1. Ada kata kuncinya ya. Tumpukan kalori, konsumsi, kelezatan makanan, aktivitas, itu kata-kata kunci. Jadi kalau disuruh menjodohkan begini, kalian cari kata kuncinya ya. Lanjut, yang terakhir ilustrasi D cocok dengan pernyataan. Itu ada gambar apa itu? Makanan itu ya. Makanan yang lezat. Dan itu tadi muncul di teks dari stimulus 1. Kalau kamu lupa, coba lihat di halaman 69. Teks tentang Rendra tadi. Gambar ini muncul. Ya. Kan kamu masih ingat gambarnya sama ya? Gambarnya sama. Berarti ilustrasi D ini adalah memberi gambaran tentang makanan-makanan mewah yang dimakan Rendra tadi. Masih berhubungan dengan stimulus 1. Berarti pernyataan yang sesuai adalah pernyataan 5. 5, betul sekali. Sudah mulai terasa ya, bisa ya mendapatkan jawabannya. Sip. Lanjut nomor 7. Nomor 7 ini teksnya, stimulusnya tentang ngopi cantik. Ngopi cantik. Kita ngopi cantik yuk. Itu ada di teks ya. Kemudian bla bla bla. Nah, ini ada sebuah cerita. Gara-gara ngopi ini, lalu ada yang sudah membaca nggak? COVID, betul ya. Kalau yang sudah membaca itu ya. Nah, lanjut sekarang soal nomor 7. Berdasarkan bacaan tadi tentang ngopi cantik tadi yang akhirnya COVID, pilihlah satu jawaban yang benar. Keadaan Nara saat ditelepon Lana adalah A, B, C, D. Waktu ditelepon. Itu ada di paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada di paragraf 6. Di situ nanti kalau kamu akan ketemu paragraf 6, dia masih menggunakan selang oksigen, tetapi sudah bisa makan sendiri ya.
Soal nomor 7 itu nanti jawabannya adalah B. Nanti bisa kamu cek sendiri ya. Mungkin kalau sendiri itu bisa lebih perhatian. Soal nomor 8. Stimulus 4, berilah tanda centang. Situasi yang tergambar dalam cuplikan cerita itu adalah yang mana saja ini? Kalau kamu bisa membayangkan peristiwanya, kira-kira yang muncul situasinya apa? Sedih, iya ya, sedih. Selain itu, Khawatir. khawatir Khawatir. tidak muncul ya, karena mereka tetap menjalankan ngopi cantiknya ya. Khawatir tidak, sedih saja karena sudah terjadi. Sedih, kesal. Kenapa terjadi ya? Lalu menyesal, sesal. Kenapa kok tetap melakukan itu? Jadi khawatir malah tidak. Jadi yang dicentang adalah sedih, kesal, dan sesal. Oke, hati-hati. Ini yang sulit. Lanjut, nomor 9. Nah, ini stimulusnya bacaannya lebih panjang. COVID-19 buat IDAI rekomendasikan imunisasi lengkap anak. Terus intinya itu judulnya ya, berarti tentang imunisasi lengkap anak. Ada yang bisa menjawab kira-kira? Nah, ini saya beritahu dulu ya jawabannya. Soal nomor 9 itu nanti tidak sesuai. Tidak sesuai. Lalu soal nomor 10, sesuai, tidak sesuai. Coba nanti kalian cek sendiri.